Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchas Channel. Di video kali ini, saya akan bahas pola dan nama-nama skakmat dalam catur. Tujuan saya membuat video ini bukan bermaksud menyuruh kalian untuk menghafal namanya satu persatu. Itu sama sekali nggak penting. Tapi kalian perlu tahu, nama-nama dan pola skakmat ini akan membuat cara berpikir kalian dalam melihat perwira catur menjadi lebih baik. Itu harapan saya. Dan jika kalian ternyata suka, silahkan komentar di bawah. Saya akan buatkan kelanjutan macam-macam skakmat ini. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke pembahasan. Yang pertama adalah mat back rank. Skakmat yang sudah akrab dengan para pemula ini terjadi ketika raja terjebak di baris belakang, lalu benteng atau menteri melakukan skak yang akan menjadi skakmat. Oke, pada posisi seperti ini, hitam punya ancaman skakmat dengan benteng C1, menteri B1, dan menteri kali G2. Kini giliran putih. Apa yang akan kalian mainkan? Mungkin ada yang masih memainkan pion F3, memberi jalan kabur bagi raja, dan mencegah menteri kali G2. Hei, kalian melewatkan kemenangan. Raja hitam terjebak pada baris belakang, menteri dan benteng menguasai petak E8. Hitam hanya punya satu penjagaan, yaitu benteng. Kita bisa mainkan benteng E8 skak, atau yang lebih ekstrim, pengorbanan menteri ke E8 skak, benteng kali menteri, dan benteng kali benteng mat back rank. Oke, kita lanjut ke skakmat yang kedua, Anastasia Mate. Skakmat ini terjadi ketika petak pelarian raja terhalang oleh kuda dan diselesaikan dengan benteng skakmat. Oke, pada posisi seperti ini, hitam punya ancaman skakmat dengan benteng kali pion A3 skak. Setelah pion kali benteng, maka menteri kali pion skakmat. Dan hei, tenang, kita punya Anastasia Mate. Kita bisa memainkan kuda ke E7 skak terlebih dahulu. Raja harus ke H8. Sekarang bagaimana? Anastasia Mate hanya membutuhkan benteng dan kuda. Kita bisa korbankan menteri dengan memakan pion di H7 skak. Raja harus memakan menteri, diagonal raja G6 dan G8 sudah dijaga kuda. Selesaikan dengan benteng H1 Anastasia Mate. Apakah kalian semakin tertarik? Mari kita lihat skakmat selanjutnya, Arabian Mate. Jika pada Anastasia Mate, kuda menjaga petak pelarian raja. Arabian Mate ini hampir sama. Bedanya kuda di Arabian Mate membantu melindungi benteng untuk menskakmat raja. Oke, di posisi yang saya buat kejam ini, hitam punya ancaman skakmat dengan menteri A1 yang sudah tidak bisa diantisipasi lagi. Tapi sekarang giliran putih. Dia melihat pion G7 yang terpaku oleh benteng. Dan tanpa ragu, putih kuda ke F6 skak. Raja hanya bisa ke H8. Lagi-lagi pengorbanan menteri, yaitu menteri kali H6 skak. Pion kali menteri, skakmat dengan benteng G8 Arabian Mate. Damiano Mate. Salah satu skakmat yang unik adalah Damiano Mate. Coba kalian perhatikan posisi ini. Hitam punya ancaman skakmat dengan benteng A1. Jika pion membuka jalan, sama saja benteng A1 skak, raja C2, dan menteri B3 skakmat. Tapi sekarang giliran putih. Apa kalian tidak melihat? Kita punya monster pion di G6. Lalu bagaimana cara memanfaatkannya? Jika menteri kita bisa berada di file H, tentu kita bisa melakukan skakmat dengan menteri H7. Sayangnya jika menteri ke H4, kita yang akan diskakmat. Jangan panik, kita korbankan saja benteng ke H8 skak.
raja harus memakan benteng. Lanjut benteng H1, skak. Raja kembali lagi dan lagi. Benteng H8, skak. Raja kali benteng. Sekarang kita bisa mendapatkan tempo menteri ke file H, yaitu menteri H1, skak. Raja G8 dan menteri H7, Damiano mate. Ini adalah tipikal skakmat Damiano. Bodens mate. Jika tadi Anastasia bisa menghancurkan rokade pendek, Bodens mate ini adalah sebaliknya. Oke, saya sudah buatkan puzzle buat kalian. Di posisi seperti ini, hitam benar-benar sangat diunggulkan, menang posisi dan perwira. Bahkan sekarang giliran hitam. Jika hitam memakan pion dengan gajah, maka gajah ke G6 skak ster. Dan oke, di sini hitam sepertinya punya ide bagus. Dia melakukan rokade panjang dengan maksud benteng ke G8 skak atau memakan pion di H3 karena sekarang rajanya sudah aman. Tapi sangat disayangkan, ide itu justru kebalikannya. Perhatikan lagi, raja sebenarnya benar-benar tidak aman karena putih punya gajah di H2 yang membatasi ruang gerak raja. Dan jika kalian menemui posisi seperti ini, jangan pernah ragu untuk mengorbankan menteri. Dengan menteri kali C6, skak. Raja tidak bisa bergerak. Setelah hitam menerima pengorbanan dan memakan menteri, diagonal terang raja menjadi terbuka. Skakmat dia dengan dua gajah dengan gajah A6. Bodens mate. Smother mate. Skakmat yang satu ini sudah pernah saya bahas, tapi tetap saya sertakan lagi karena ini memang difavoritkan kebanyakan orang. Oke, pada posisi seperti ini, hitam mencoba mengusir menteri dengan benteng E8. Putih yang sudah pasrah mencoba keberuntungan dan menggerakkan menteri ke F3, mengancam skak dengan menteri kali F7. Tentu ancaman ini tidak bisa diabaikan saja. Dan sayangnya hitam terlalu bernafsu menyerang putih. Dia melindungi ancaman skak dengan pion F6, sekaligus mengusir kuda. Dia lupa diagonal terang rajanya menjadi terbuka. Putih mulai melakukan aksinya dengan menteri B3 skak. Jika raja ke F8, tentu menteri F7 skak mat. Jadi raja ke H8. Skak kembali dilancarkan dengan kuda F7. Dan raja harus kembali lagi. Kali ini kuda H6 yang membuat double skak. Raja kembali lagi ke H8 dan kejutkan lawanmu dengan menteri G8 skak. Pengorbanan menteri. Hitam tidak bisa memakan menteri dengan raja karena dijaga kuda. Jadi setelah benteng kali menteri, skakmat dengan kuda F7, smother mate. Blackburn's mate. Yang terakhir adalah skakmat Blackburn. Pada posisi seperti ini, putih punya posisi yang sangat buruk di mata sebagian orang. Atau mungkin kamu juga menganggap demikian. Alasan orang-orang itu karena putih kalah 3 perwira dan 3 pion. Tapi segeralah sadar setelah ini bahwa kamu pun juga ingin di posisi putih jika saat ini adalah giliran putih. Kenapa? Karena suatu kejutan diperlihatkan dengan menteri kali H5, pengorbanan menteri. Menteri ini mengancam skakmat di H7 dengan bantuan kuda dan di H8 dengan gajah. Jadi jika gajah memakan kuda, maka menteri H8 skakmat. Hitam harus menerima pengorbanan dan memakan menteri. Dan skakmat dengan gajah H7 Blackburn mate. Dengan kombinasi 2 gajah dan 1 kuda, posisi seperti ini bisa disebut dengan Blackburn mate dan tentu menjadi skakmat yang sangat indah. Bagaimana? Ternyata pola skakmat itu banyak bukan?
Nah, jadi sekarang kalian sudah sedikit tahu mengapa para Grandmaster begitu berani untuk mengorbankan menteri atau perwiranya. Ya, salah satunya karena mereka sudah menguasai pola-pola skakmat seperti ini. Jadi yang mana skakmat favorit kamu? Jika kalian tertarik melanjutkan video seperti ini, silahkan komentar di bawah dan saya akan buatkan part 2 di video-video selanjutnya. Atau jika kalian tidak suka, silahkan dislike saja. Maka saya akan berhenti juga membuat video dengan tema ini. Dan sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Narajas ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.